Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama gue Dini. Jadi kali ini aku mau ngebahas produk terbaru dari Iniskin. Seperti yang mungkin kalian udah tahu, Iniskin itu adalah salah satu merek skincare lokal. Tapi kali ini mereka ngeluarin produk baru yaitu perfume. Jadi ada 3 varian di sini. Aku kemarin dikirimin PR package-nya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi si PR produknya ini, PR package-nya ini datang tuh kayak gini. Cakep. Di sini ada tulisannya Iniskin Perfumery gitu ya. Dan di dalamnya itu ada 3 box yang masing-masing tuh digambarkan dengan warna yang berbeda-beda dengan bebungaan yang berbeda-beda gitu. Dan di sini tuh juga udah ada keterangan dari wangi-wanginya beserta olfactory-nya di sini atau notes-nya apa aja gitu dan perfumenya menggambarkan seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada 3 warna dari perfumenya Iniskin ini. Yang pertama itu ada yang warnanya ungu, namanya Floral Bloom. Nah, yang kayak gini botolnya. Botolnya mirip-mirip perfume di luar sana ya. Yang mahal itu ya. Tapi ini dia warnanya beda, di sini warnanya ungu. Untuk yang biru namanya Earthly Wonders, warnanya biru kayak gini. Dan yang terakhir ini yang warna orange, namanya Spice Me Up. Tuh, yang kayak gini, botol dan boxnya. Sebenarnya kalau boxnya itu simple aja sih. Tuh, dia cuman kayak ada gambar bungaannya dan dalamnya juga bener-bener simple banget, gak ada apa-apanya lagi. Di belakangnya tuh dia udah menyertakan ingredients-nya, yang pasti dia pakai alkohol yang food grade katanya. Terus ada fragrance, ada aqua juga. Ketiga perfume ini tuh sudah terdaftar di BPOM, harusnya jadi aman ya untuk kita gunakan. Oke, langsung aja aku akan mulai dari perfume yang pertama dulu yang si warna ungu ini, Floral Bloom. Aku paling suka warnanya ungu. Jadi Floral Bloom ini tuh dia scent personality-nya tuh katanya fresh, elegant, dan feminine. Ini sebelumnya aku udah cobain masing-masing dari mereka, ketahanannya dan segala macem. Terus aku juga semalam udah semprot di kertas gitu ya buat pengen tahu aja sebenarnya, kepo aja kalau di kertas tuh bisa tahan berapa lama. Ini kurang lebih 18 jam yang lalu aku semprot. Jadi yang kemarin yang Floral Bloom yang ini dan dia masih ada 18 jam yang lalu di kertas dia masih ada. Dan untuk yang Floral Bloom ini tuh dia jusnya warnanya bening, benar-benar bening. Nah, jadi botolnya itu dia kecil sih segenggaman tangan gini dan ini tuh compact lah. Ini tuh sebenarnya ukurannya 30 mili gitu ya. Cuman karena botolnya lumayan tebel, kalian bisa lihat nih pinggiran botolnya sama bawahnya tuh tebel gitu ya. Jadi kelihatannya agak lebih gede daripada ukuran 30 mili yang seperti biasanya. Tapi sebenarnya kalau seukuran tangan aku ya seginilah kurang lebih. Nah, ini tutupnya dibilang kenceng enggak, nih aku kebetulan dapet yang Floral Bloom ini enggak terlalu kenceng, sangat longgar, tapi 2 temen yang lainnya itu lumayan lah, gitu. Tuh lumayan kenceng. Ya kayaknya dia karena emang ini tutupnya cuman kayak dari plastik dan nggak terlalu yang tebel gimana. Emang dia mungkin nggak terlalu bisa kenceng banget juga ya memegang si botolnya. Itu concentrate-nya Eau de Parfum 30 mili nih. Oke, langsung aja gimana dengan sprayernya. Nah, aku sekarang tunjukin ke kalian gimana jusnya ya kalau di kulit. Jadi sprayernya tuh sebenarnya lumayan misty, lumayan menyebar gitu. Kecil-kecil banget, halus-halus. Dan dia tuh sebenarnya kalau dibilang ada oilnya ada, tapi tadi 3 kali aku spray karena dia halus-halus banget butirannya, jadi nggak terlalu terasa becek-becek berminyak gitu sih sebenarnya. Dan menurut pengalamanku tuh kemarin-kemarin pakai di kulit tuh sebenarnya kayak 10 menit itu sebenarnya udah nggak terlalu terasa oily lagi. Bahkan kalau kita cuman spraynya nggak terlalu banyak tuh 5 menit aja udah hilang oil, rasa oily-nya gitu. Nah, untuk Floral Bloom ini tuh aromanya floral banget. Ini wanginya tuh fresh tapi elegan. Wangi bebungaan yang lumayan mewah gitu ya. Dia lumayan ada kesan tebelnya mungkin karena dia pakai sweat di sini. Jadi di top notes tuh dia pakai red apple, which is aku nggak terlalu bisa ngerasain ada wangi red apple atau wangi fruity sih di sini. Dia emang kayak dari awal penyemprotan udah langsung bunga aja gitu, bebungaan yang lumayan heavy sih sebenarnya. Heavy yang fresh tapi heavy gitu loh. Terus di middle-nya dia pakai peony, carnation, jasmine, dan rose. Jadi 4 bebungaan yang dia padukan di sini. Dan di bottom note-nya dia pakai sweat gitu ya. Nah, sebenarnya ini aroma yang enggak asing sih di hidung aku. Ini aroma-aromanya mengarah ke ya peony and blast sweat. Mungkin kalau kalian yang familiar, aku nggak usah sebutin mereknya apa, tapi vibe-nya, tapi nuansanya mirip-mirip ke arah situ. Walaupun mungkin nggak yang 100% sama persis, tapi ya
tipe-tipe aroma bebungaan yang lumayan dominan peoninya. Walaupun dia berkesan fresh yang elegan, tapi bukan berarti wanginya tuh tua gitu, ini masih bisa banget dipakai anak-anak muda. Pokoknya ini tipikal wangi yang super feminin menurut aku, femininnya tuh bener-bener buat kalian yang suka wangi bebungaan, kayaknya bakal suka sama wangi ini, tapi ini wanginya lumayan yang heavy juga, cukup kerasa langsung bebungaan. Jadi mungkin buat kalian yang nggak suka wangi bunga, akan ada tendensi untuk bikin pusing kalau terlalu banyak, nge-sniff wangi yang kayak gini gitu. Cuman kalau aku sendiri, personally karena aku suka banget wangi bebungaan, jadi menurut aku ini tuh enak banget. Mmm, enak banget. Ini bisa banget dipakai sehari-hari, dipakai di suhu yang panas pun masih oke-oke aja, gitu. Oke, yang selanjutnya ini adalah yang Earthly Wonders yang warnanya biru ini. Nah, ini yang tutupnya agak lumayan keras dan dia juga jusnya bening banget. Anyway, di belakangnya stikernya itu warnanya lebih ke silver gitu ya, silver yang bisa buat ngaca gitu. Oke, ini kemarin juga 18 jam yang lalu aku udah semprot di sini dan masih berasa di kertas ini walaupun tidak se-strong wanginya yang si, Floral Bloom tadi ya. Oh, oke. Ini dibuka dengan aroma, depannya, top notes-nya bener-bener yang citrusy banget tuh lebih ke arah lemon, jeruk lemon yang lumayan asem, tajem, seger gitu ya. Asem banget sih, asemnya tuh yang kayak, kecut gitu ya, tapi bikin fresh, enak banget. Ini tipikal-tipikal wangi yang dibilang familiar juga familiar, lumayan familiar, nggak asing juga di hidung aku. Cuman sekalipun dia aroma lemon-nya itu emang bener-bener yang kecut dan berkesan tajem, tapi di hidung tuh masih nyaman banget di-sniff gitu. Aroma alkoholnya juga aku baru sadari bahwa ini nggak ganggu aroma alkoholnya. Kalau aku sendiri ngebayanginnya ini tuh wanginya lebih ke arah fresh gitu ya, ini lebih fresh yang, citrusy yang lumayan berair, yang lumayan, bikin air liur mau keluar gitu loh, citrusnya, lemonnya gitu. Walaupun dia ada sentuhan yang berbeda ketika masuk di middle notes to base note-nya. Jadi ada kayak sentuhan sesuatu yang lebih berkesan kayak ada, floral atau woody, yang biasanya emang aku temui di perfume-perfume yang ada aroma sage-nya, atau kayak clary sage, ada sage absolu juga. Jadi di sini aku bacain aja kali ya di top notes-nya dia ada bergamot, lemon, dan grapefruit. Ini berasa banget lemonnya. Jadi jejerukannya tuh bukan jejerukan yang manis. Ini jejerukan yang bener-bener asem kecut gitu. Terus di middle notes-nya dia pakai fig, iris, clary sage. Di bottom notes-nya dia pakai musk, sage absolu, dan juga wood accord gitu ya. Jadi sentuhan awalnya tuh bener-bener yang kayak gitu, wangi lemon gitu yang kecut, tapi abis itu di belakangnya dia lebih turun, nggak seterang wangi awalnya gitu ya. Mungkin itu karena pengaruh dari ya notes lainnya kayak fig, iris, clary sage, dan ini cukup unisex menurut aku aromanya. Agak-agak mengingatkan sama kayak Dolce & Gabbana Light Blue, tapi nggak yang persis sama kayak gitu banget, awalnya aja yang mirip, tapi, makin ke belakang makin beda gitu, makin ke belakang dia punya karakter dia sendiri yang, bukan lebih ke Dolce & Gabbana Light Blue, tapi mungkin, perfume lain. Tapi yang pasti ini aromanya lumayan familiar, nanti kalau misalnya aku nemu aku taruh di komen aja. Balik lagi ke siapa yang bisa pakai, ini lebih general menurut aku, lebih unisex, range usia lebih luas kayak dari remaja sampai usia dewasa pun oke, dan ini oke banget dipakai siang-siang panas-panasan. Pokoknya dia berkesan super refreshing gitu yang ini. Next, yang terakhir ini yang warnanya orange. Nah, ini yang warnanya orange namanya Spice Me Up. Aku juga udah semprotkan di sini di kemarin 18 jam yang lalu dan ini kayak paling soft gitu. Ini warnanya kalau dari jusnya tuh agak kekuningan dikit dibandingin teman-teman yang lain kan bener-bener bening banget. Nah, ini tuh kayak ada kekuningan sedikit banget gitu. Oke, aku akan semprot di sini, semprotnya masih enak ya. Nah, ini aroma awalnya adalah wangi jeruk juga, tapi ini lebih ke jeruk manis gitu. Tapi ini jeruk manisnya tuh nggak semata-mata cuman jeruk, jeruk yang ada perpaduan dengan floralnya juga dan ada berkesan woody-nya, woody-nya lumayan dominan di sini. Aromanya juga nggak asing di hidung aku. Top notes-nya ini sebenarnya aku lebih ngecium aroma yang fresh tapi sweet gitu, sama woody-nya lumayan berasa gitu ya.
enak banget, tapi begitu dia masuk ke middle note to base note-nya, aku baru nyadar kalau aroma ini tuh, mirip banget sama Coco Mademoiselle. Mungkin kalian tahu, aku nggak usah sebutin mereknya, tapi arahnya tuh mirip-mirip ke arah situ. Walaupun aku nggak bisa bilang sama persis, ini tuh berkesan lebih ringan sebenarnya dibandingin yang itu, ataupun dupe dari Coco Mademoiselle yang aku udah pernah sniff, atau aku udah pernah bahas juga di videoku sebelum-sebelumnya. Ini berkesan lebih ringan sebenarnya, nggak begitu strong, jadi makanya ini tuh kalau misalnya aku bilang ini masih range usianya lebih lebar. Kayak anak remaja masih bisa pakai wangi-wangi kayak gini. Mungkin anak-anak remaja yang lebih suka, base note-nya tuh tercium lebih woody gitu ya, lebih berkesan mewah, lebih berkesan, mahal gitu perfumnya, tapi tetap mau aroma nuansa awalnya tuh masih fruity yang fresh gitu. Jadi dia tuh di top notes pakai citrus, floral, dan juga green. Di middle notes-nya pakai marine dan woody, sedangkan di bottom notes-nya pakai musk dan oriental. Oriental notes mungkin ya maksudnya. Pokoknya ini emang berkesan bener-bener oriental dan ini sweet gitu ya. Ini kayaknya paling sweet di antara yang lain. Enak banget gitu, enak banget ini. Ini juga sebenarnya daily bisa dipakai, tapi ini masih oke juga kalau kalian mau pakai ini ke acara yang lebih formal, lebih lebih resmi gitu. Dan acara malam pun juga oke ini. Walaupun siang-siang pun ini juga wanginya nggak bikin pusing sama sekali. Jadi kesimpulanku adalah dari semua perfume-perfumnya ini skin yang tiga-tiganya ini tuh wanginya emang kayaknya mereka pilih yang, bakal gampang banget disukain kebanyakan orang. Ini istilahnya tuh bukan yang aneh-aneh, yang neko-neko, jadi kayak tiga-tiganya menurut aku safe untuk di blind buy sih, tinggal kalian kayak arahnya kalau pengen yang freshy banget, yang seger citrusy ya kalian pilih yang biru, kalau misalnya kalian pengen yang lebih floral gitu ya, aromanya bener-bener yang floral, yang perpaduan beberapa jenis bebungaan, ya udah pilih aja Floral Bloom. Dan kalau kalian pengen aroma yang lebih fresh tapi tetap sweet, sweetnya juga dominan gitu dan dia berkesan lebih mewah, lebih lebih woody dan oriental, kalian bisa pilih yang Spice Me Up ini, itu untuk aromanya. Sekarang gimana tentang SPL-nya? Nah, kayak kalian lihat tadi, semua yang aku, spray di baju di kertas ini, 18 jam yang lalu tuh masih kecium di sini. Jadi kalau dari segi ketahanan menurut aku dia lumayan oke dengan harga di bawah 100.000 untuk satu botol 30 mililiternya. Dan di baju pun kemarin aku juga spray di baju tuh dan lebih dari 12 jam dia masih kecium semilir-semilir kalau aku deketin tuh baju gitu ya, itu baju aku gantung. Di kulitku sendiri dia bertahan lebih dari 6 jam di malam hari, mungkin bahkan bisa lebih, tapi emang, untuk projection yang bener-bener bisa kecium tuh paling cuman di sekitar 1,5 jam awal aja, habis itu dia pasti turun dan makin soft makin ke belakang. Nah, untuk projection awal di awal penyemprotan itu sebenarnya dia bisa kecium kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Jadi menurut aku sih kalau kalian cari aroma yang unik-unik banget, yang, wah kayaknya belum pernah aku temui di perfume-perfume lain ya, mungkin bukan di sini gitu, tapi kalau kalian cari aroma yang super aman, dengan botol yang cakep, harganya juga terjangkau gitu dan udah Bepom, pokoknya aman banget, nggak terlalu oily juga tuh kalian bisa lihat yang tadi aku semprotkan 3 spray lebih, itu ya di sini juga tuh udah nggak ada oilnya. Ini bisa dijadikan pilihan untuk kalian mau kasih gift ke pacar kalian, atau mungkin teman, atau buat kalian sendiri. Jadi perfume-perfume ini udah bisa dibeli di official store-nya Skin. Kalian nanti cari aja, aku akan taruh linknya di description box buat kalian yang kepo dan pengen juga, punya perfume-perfume ini. Oke, yang pasti aku ngucapin terima kasih buat Skin yang udah kirimin aku produknya dan aku bisa nyobain juga share pengalamanku menggunakan produk ini di YouTube channelku. Thank you juga buat kalian yang udah menyimak, menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, ataupun, ada request-request untuk aku bahas apa, please langsung komen aja di bawah, oke? Sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye-bye.